hal-hal yang buruk tentang saudara muslim itu lebih berat daripada zina. Maka Nabi bersabda bahwasanya beliau mengatakan inna sahibaz zina idza zana tsumma yatubu fataballahu alaihi. Sesungguhnya seseorang itu kalau dia berzina, melakukan maksiat yaitu berzina, kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh, menyesal atas perbuatannya, kemudian meninggalkan perbuatan itu, bertobat dengan taubatan nasuha, maka taubatnya diterima oleh Allah dengan mudah. Akan tetapi Nabi bersabda wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibuha. Sedangkan riba itu kaitan dosanya dengan antar sesama manusia, dan dia tidak akan mendapatkan ampunan kecuali yang diribah memberikan maaf kepada dia. Sementara kata para ulama, dosa kesalahan yang berkaitan dengan Allah itu sifatnya musamahah dari kata-kata tasamuh. Tasamuh itu sifatnya lebih longgar. Dosa antara seorang hamba dengan Allah itu sifatnya musamahah, lebih longgar, lebih mudah untuk mendapatkan ampunan. Selagi dia istighfar, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, insyaallah dosa itu akan mudah diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dosa yang berkaitan dengan hamba Allah itu sifatnya bukan musamahah, tapi musyahah. Musyahah itu sifatnya akan berat karena ada namanya tuntut menuntut. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ad-dawawin indallah yaumil qiyamah salah. Catatan amal nanti di akhirat itu pada hari kiamat ada 3. Ada 3 catatan amal di akhirat. Yang pertama diwanun la yaghfiruhullahu abad. Catatan yang mana di situ Allah tidak akan mengampuni kesalahan yang ada di dalam catatan ini. Apakah itu? Itulah dosa, kesalahan yang berupa kekufuran dan kesyirikan. Itu tidak akan pernah Allah ampuni selama-lamanya. Kemudian Nabi bersabda yang kedua, diwanun la ya'ba'ullahu bihi. Catatan kesalahan yang Allah tidaklah begitu mempedulikannya. Kesalahan apa yang di situ di dalam catatan itu? Yaitu dosa kesalahan yang berkaitan bainahu wa bainahu, antara dia dengan Allah. Contoh, dosa seorang hamba, kesalahan seorang hamba dengan Allah seperti dia tidak mengerjakan kewajiban, tidak sembahyang, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, ya, itu dosa kaitannya dengan Allah, meninggalkan perintah. Maka dosa yang semacam ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Allah tidaklah begitu mempedulikan, artinya tahta masyiatillah, suka-suka Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarahu. Kalau Allah berkeinginan, berkehendak, ya diazab. Kalau tidak, ya Allah ampuni, suka-suka Allah. Karena itu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Allah. Jadi tidak ada mewajibkan orang kalau meninggalkan perintah itu pasti dan wajib bagi Allah, harus baginya menyiksa. Tidak ada yang mengharuskan. Itu urusan Allah. Kata Allah, kalau nak aku azab ya suka-suka aku, nak aku ampuni ya suka-suka aku, karena kesalahannya denganku. Bebas. Tapi tidak ada yang tahu kita ini termasuk yang diampuni atau tidak. Bukan berarti kalau gitu enak ya tinggalkan aja sembahyang. Tidak perlu sembahyang, kan dosa dengan Tuhan juga lah. Allah Maha Pengampun. Ini bukan Maha Pengampun dalam artian seperti itu yang dimaksud. Ini namanya kurang ajar namanya ini, ya. Ini namanya kurang ajar. Tidak beradab dengan Allah. Artinya tetaplah kita waspada dan hati-hati karena perkara itu tidak diketahui. Kita ini termasuk yang bakal diampuni atau tidak. Maka tetaplah perintah Allah harus dikerjakan, larangan Allah harus ditinggalkan. Walaupun kata Nabi, dosa yang kaitan dengan Allah itu sifatnya musamahah. Allah itu lebih longgar, lebih mudah mengampuni hambanya karena Ia sendiri yang menyatakan, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
Yang menyatakan dirinya itu zat yang suka mengampuni, zat yang menyayangi hambanya, dia sendiri, maka mustahil dia akan bermukhalafah, menyelisih daripada pernyataannya. Jadi Allah itu memang zat perkasa yang maha gagah, perkasa yang maha jabbar, yang memaksa hambanya, tapi juga punya sifat sangat mudah memberikan ampunan dan sangat penyayang dengan hamba-hambanya. Tetapi ada catatan yang ketiga, kata Nabi di akhirat, ini sulit. La yatrukullahu abada. Dosa yang ini tidak akan dilepas, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Apakah itu? Yaitu dosa kesalahan bainahu wa bainal ibad, antara dosa dia dengan sesama manusia. Untuk catatan dosa yang ini, kata baginda Nabi, Allah tidak akan membiarkan, artinya tidak akan dilepas oleh Allah sebelum tuntas antara yang bersangkutan. Allah tidak akan serta-merta, udah aku ampuni, walaupun kamu bersalah dengan dia, langsung saja masuk surga. Tidak bisa. Kalau bab dengan dosa dengan antara sesama hamba Allah, Allah akan kembalikan kepada hamba yang bersangkutan. Maukah dia memaafkan atau tidak, itu terserah yang bersangkutan. Nah, ini yang paling berat. Makanya kata Nabi, kenapa ghibah lebih berat daripada zina? Zina dosa dengan Allah, ghibah itu dosa dengan antar sesama, bukan lebih besar. Tadi garis bawah itu tetap jangan keliru pemahaman kita dari hadis ini. Wah, berarti lebih baik berzina daripada ghibah. Bukan seperti itu. Masalah beratnya untuk mendapatkan ampunan itu lebih berat dosa ghibah karena berkaitan dengan hamba Allah. Tetapi kalau di sisi besar atau tidaknya, tetaplah dosa zina minal kabair, termasuk dosa besar yang wajib mendapatkan hak dari Allah. Bagi yang sudah menikah, maka kafarah penghapusnya dibunuh, dirajam. Bagi yang belum menikah, dicambuk 100 kali, dibuang dari kampungnya 1 tahun. Kalau dia melakukan itu, maka habislah permasalahan dia. Nanti di akhirat tidak ada lagi dosa dia, habis, itu yakin. Tetapi walau demikian, syariat tidak menganjurkan kalau orang yang sudah terlanjur melakukan dosa zina yang hubungan itu dengan dia dengan Allah, tidak dianjurkan untuk dipublikasikan, untuk diikrarkan kepada hamba Allah. Sunnahnya itu tetap disembunyikan. Sudah diam, pendam, tidak boleh dikasih tahu. Cukup dia dengan Allah, taubati, sesali, minta ampun, insya Allah diampuni oleh Allah. Namun babnya tidak pasti. Apakah yakin betul pasti akan diterima taubat dia? Apakah betul-betul istighfar dia diterima oleh Allah? Itu belum pasti. Makanya ada sahabat Nabi, yaitu Ma'iz al-Ansari. Ma'iz al-Ansari itu di zaman sahabat Nabi itu pernah melakukan itu. Sudah nikah, dia terjatuh melakukan perbuatan zina. Oh, berarti sahabat Nabi ada yang berzina? Ada. Karena sahabat Nabi bukan Nabi. Yang bebas dari dosa itu hanya Nabi. Itu sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, maksum, terjaga daripada melakukan dosa. Karena mereka punya sifat wajib namanya amanah. Mereka itu amanah betul, tidak mungkin menyelisihi hal-hal yang dilarang Allah. Tetapi kalau selain Nabi masih ada kemungkinan. Makanya Ma'iz bin Malik itu mengaku, ya Rasulullah, saya melakukan ini. Tapi Nabi bilang, jangan-jangan la'allaka qabbalta, cuma cium aja dah. Enggak ya Rasulullah, aku memang melakukannya. La'allaka ghamazta, jangan-jangan kamu cuma colik-colik aja. Kenapa Nabi menanyakan itu, kata para ulama? Padahal dia sudah ikrar, dia menyatakan sendiri. Tidak ada yang mengaku, tapi dia mengaku. Nabi tujuannya, kata para ulama, untuk supaya dengan masa itu dia menarik kembali ucapannya. Ketika dia menarik ucapannya, tidak jadi Rasulullah, saya bohong, maka tidak dihukumi had, tidak perlu dicambuk, tidak perlu dirajam. Tetapi karena dia sudah 3 kali mengikrar pengakuan dia, ada bahkan 4 kali, ya sudah, kata Nabi, laksanakan hak hukuman Allah. Langsung dia dirajam, dilempari batu sampai mati. Ketika dia dilempari itu kesakitan, sempat lari dia. Ma'iz bin Malik al-Ansari, karena sudah ditetapkan pengakuan dia itu untuk menghapus dosa dia, maka dilempari batu sampai mati. Lari dia, dikejar terus sama sahabat, tetap dilempari batu sampai meninggal. Tapi yang jelas, kenapa sahabat itu mengaku dan ngotot untuk ditegakkan had Allah? Kata para ulama, itu saking takutnya mereka pada Allah, kalau tidak dilakukan had Allah, belum tentu di akhirat diampuni oleh Allah.
belum tentu diampuni oleh Allah. Kalau itu sudah pasti bersih. Itu kalau itu sudah pasti bersih, artinya dosa berzina ini sudah tidak ada lagi di sisi Allah, karena dia sudah menjalankan kafaroh, penghapus dosa itu. Walaupun agama tidak menganjurkan untuk mengikrarkan, tidak menganjurkan. Cukup dia sembunyikan, obat, dan jangan diceritakan kepada siapapun. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara bagaimana analisanya kenapa kok Nabi mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina, perbuatan ghibah itu lebih berat daripada zina, lebih sulit dalam artian mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala lahma akhihi fid dunya qudima lahu lahmuhu yawmal qiyamah wa yuqalu lahu kulhu mayyitan kama akaltahu hayyan wa yaquluhu wa yaqlahu thumma yasih. Barang siapa, sabda Nabi, dulu di dunia memakan daging saudaranya, nanti di akhirat akan disuguhi daging saudaranya itu. Ini bukan daging yang hakikat, ini daging yang tersendiri. Akan dihidangkan kepada dia daging pada hari kiamat, lalu disuruh makan. Kulhu, makanlah, dalam keadaan sudah menjadi mayat, sebagaimana dulu kamu telah memakannya ketika dia semasa di dunia masih hidup. Karena sudah dihidangkan, dimakan, kemudian akhirnya dia merasa kesakitan dan berteriak. Nah, makanya bahasa dalam Quran itu Allah mengumpamakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah satu sama lain di antara kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Apakah kamu senang kalau kamu memakan daging saudaramu dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Tentu kamu tidak suka, kata Allah. Jadi diumpamakan memakan daging saudaranya. Ya, dianggap seperti memakan daging saudaranya. Maka di akhirat dia dihidangkan daging yang sudah menjadi bangkai. Ada sebuah riwayat bahwasanya Sayyidina Ikrimah bercerita, anna mar'atan qasiratan dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang qasirah ini pendek, yang tidak tinggi lah. Maka masuk menemui Rasulullah. Ada mengatakan ini adalah istri Nabi, namanya Sofiyah binti Huyai. Istri Nabi dari keturunan Nabi Harun. Itu karakternya posturnya agak rendah, tidak tinggi seperti istri Nabi yang lain. Maka ketika wanita itu masuk menemui Nabi, falamma kharajat, dia keluar dari rumah itu, qala Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, ma afsaha kalamaha launa annaha qasirah. Fasih betul dia ngomong, cuma sayang cepol. Cuma sayang dia pendek. Jadi ada bahasa yang di situ di ujungnya mencela atau mencacati, menceritakan, menyebut wanita itu di hadapan Nabi yang orangnya sudah pergi. Maka Rasulullah bersabda, "Iqtabdiha ya Aisyah." Kamu telah menghibahnya wahai Aisyah. Masya Allah. Jadi kalau memang kata para ulama, bab yang satu ini, dosa yang satu ini, jangankan orang awam, ahli agama pun kadang kena. Ini sahabat, istri Nabi bahkan. Ya, kalau udah masuk bab menghibah. Makanya Nabi bersabda, al-ghibatu ladzatun fid dunya. Ghibah itu kelezatan di dunia. Memang lezat. Makin banyak topiknya makin lezat itu. Ya memang ini suatu penyakit yang merebak banyak terjadi di pihak manapun. Ya. Hingga Sayyidah Aisyah itu dianggap oleh Rasulullah, "Iqtabdiha ya Aisyah." Kamu telah menghibahnya wahai Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah menimpali, "Qultu mabiha." Ya Rasul, aku kan mengatakan yang sebenarnya. Memang dia kan pendek. Dia kan memang pendek ya Rasul. Jadi ketika dicela oleh Nabi, Sayyidah Aisyah akan membela diri. Qultu mabiha. Aku mengatakan yang sebenarnya Rasul. Dia memang pendek. Maka Nabi berkata, benar.
Zakarti aqbaha ma fiha. Kamu telah menyebut perkara yang tidak baik pada dirinya, perkara yang paling jelek pada dirinya, perkara yang aib bagi dirinya. Itu kamu sebut. Itulah yang menjadikan kamu telah menggibah dia. Sehingga Nabi SAW dalam satu riwayat itu mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzidat bi ma'il bahri lama zadatu. Kamu telah melakukan perkataan, wahai Aisyah, satu kalimat yang kalau kalimatmu itu dilemparkan ke laut itu akan menjadi busuk gara-gara ucapan dosamu itu. Masya Allah, ya. Kalau kalimat kamu tadi itu menggibah Sofiyah tadi itu, kata-kata mengatakan dia pendek tadi itu dicampur dengan air samudra. Air samudra pun ikut menjadi busuk gara-gara ucapanmu yang begitu busuk tadi itu. Masya Allah. Begitulah kalau ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Rasulullah SAW juga bersabda, menyampaikan kembali, man kaffa lisanahu an amradil muslimin, siapa yang menahan lidahnya dari membicarakan atau merusak kehormatan saudara muslim, aqalallahu afratahu yaumil qiyamah, Allah akan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan dia pada hari kiamat. Jadi di antara cara supaya mudah dapat ampunan Allah di akhirat itu, kata Nabi, tahan lidahmu dari mencoreng kehormatan saudara muslim. Bentuk mencoreng kehormatan saudara muslim adalah membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang saudara muslim. Nanti kalau dia mampu menahan lisannya, nanti Allah pada hari kiamat akan memberikan ampunan dengan mudah kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah tolong kita, amin ya rabbal alamin. Wa man dabba 'ala akhihi fa haqiqun 'ala Allah an ya'tiqahu bil nar. Siapa yang membela saudaranya ketika dibicarakan, maka wajib bagi Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Ya. Dia tidak membicarakan, dia cuma bagian mendengar. Ketika ada saudaranya dibicarakan dan baik, dia ikut membela. Dia membela dengan cara apa saja, dia membela untuk menjaga kehormatan saudara muslim. Maka orang yang suka membela ketika kehormatan saudara muslim dirusak di hadapan dia, nanti Allah akan membebaskan dia daripada api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu riwayat disebutkan di sini, para hadirin, yu'tal 'abdu kitabahu yaumil qiyamah fala yara fihi hasanah. Di akhirat nanti ada hamba itu diberikan catatan amal. Ya, seorang hamba diberikan catatan amal pada hari kiamat. Catatannya tuh dilihat tidak ada sedikit pun tersisa hasanah, kebaikan. Sudah dicek, ditengok, loh, ada pahala saya. Fayaqul ya Rabb, aina salati wa siyami wa ta'ati? Ya Rabb, mana pahala salat saya di sini, puasa saya di sini, ibadah saya di sini, haji, umroh, baca Quran, tahajud dan segala macam? Kok tidak ada? Apa kata Allah ataupun malaikat ketika itu? Fayuqalu lahu, dijawablah, dhahaba 'amaluka kulluhu bi'tiyabika linnas. Telah habis sirna, musnah semua pahalamu, tidak tersisa di catatan amalanmu, bi'tiyabika linnas, sebab dulu kamu suka menggunjing orang-orang. Sebab kamu dulu menggunjing, menghibah saudara muslim. Dan sadar berarti. Dan sadar, sedikit, perasaannya dah ahli surga. Wah, perasaannya ahli surga. Cek di akhirat, lah, kok tidak ada nih pahalanya nih? Mana pahala semayang saya, tarawih saya, tahajud saya? Kok tidak ada? Oh, sudah dikasih kepada orang yang dulu kamu suka ghibah di dunia. Begitu sebaliknya. Nah, ini orang nasib mujur deh. Yang tadi itu buntung. Itulah yang dikatakan Nabi muflis, orang bangkrut yang sebenar-benarnya bangkrut itu tadi, bawa pahala banyak di akhirat ternyata kosong, tidak ada lagi sisanya, dan dikasih transfer ke orang. Ada juga orang yang beruntung. Siapa dia? Wa yuqtar rajulu kitabahu bi yaminihi fa yara fihi hasanatan lam ya'malha. Ada seorang hamba diberikan catatan amal tangan kanan, berarti orang Islam. Ketika dia diberikan catatan tangan kanan, Fajarah ini hasanat, dijamak, maka dia melihat di catatan buku, catatan amalnya itu hasanat, banyak kebaikan, satu kebaikan, kena jamak hasanat. Lalu kebaikan yang dia lihat itu tidak pernah dilakukan, sehingga dia, ini mana nih, saya belum pernah haji kok dicatat saya pernah haji di catatan amal saya.
Dan pernah saya ini melakukan tahajud, kok ada pahala tahajud ini. Maka dikatakan kepada dia, hada bimautabakan nas wa anta tashkuru. Itu adalah pahala-pahala orang yang menggunjing kau yang kamu tidak menyadarinya. Maka wajar berhari ini ulama-ulama dulu yang paham, ketika mereka mengetahui ada orang yang membicarakannya itu, mereka tidak serta spontan, tidak langsung menampakkan reaksi marah. Hasan al-Basri, seorang tabi'in, itu dikabarkan kepada beliau, wahai imam, itu saya lewat di situ, ada orang menjelek-jelekkan kau, membicarakan keburukan kau, ya, menjelek-jelekkan kau. Itu saya lewat tadi di situ. Masya Allah. Sekelas Imam Hasan al Basri, tabiin, afdalul tabiin. Ada mengatakan beliau ini seutama-utamanya tabiin. Tapi ada mengatakan Uwais al-Qarni. Itu ikhtilaf ulama. Sekelas Imam Hasan al Basri yang sesoleh itu saja tidak lepas dari omongan orang. Apalagi macam kita yang awam, yang biasa ini. Memang sulit untuk menahan lisan orang itu membicarakan kekurangan kita. Ya, siapapun mungkin berpotensi untuk dibicarakan kekurangannya. Maka ketika Imam Hasan al-Basri tahu seperti itu, beliau tidak langsung marah, tersenyum, langsung pergi ke rumah. Kemudian ketika itu masuk membawa satu bakul. Bakulnya itu wadah berisi makanan. Dipikul. Maka muridnya tadi yang menyampaikan itu heran, mau kemana tuan? Tunjukkan ke saya, mana rumah si fulan, tempat yang orang yang kamu temui tadi yang menyebut-nyebut saya, menjelek-jelekkan saya. Oh, di sana tempatnya. Dibawa. Oh, pikul itu makanan. Maka beliau membawa makanan itu, kemudian ketemu orang itu. Ah, itu orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan fulan, ini kabarnya kamu telah memberikan kebaikan yang luar biasa pada saya. Dia bilang, kebaikan apa? Ini saya dapat kabar dari si dia ini, kamu telah memberikan pahala-pahala kebaikan. Ini ada hadiah dari saya. Ini ada hadiah, satu bakul buah-buahan dari saya. Ini hadiah dari saya. Loh, kok gitu? Oh, pemberian saya masih kurang ini nih, karena ini hanya jadi kotoran. Tapi kebaikanmu yang kamu berikan transfer ke saya itu, sebab kamu menjelek-jelekkan saya, akan saya nikmati selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang paham itu malah tidak ada dia, tidak merespon, ya biarkan saja lah, biarkan saja. Ada orang menggunjing, menjelek-jelekkan, itu biarkan saja. Dapat transferan pahala gratis. Nih, itu dia mendapatkan, melihat di catatan amalan itu ada kebaikan-kebaikan yang dulu tidak pernah dibuat dia ketika di dunia. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kata Syekh Abdul Majid dan para ulama juga mengatakan, wa kama tahrumu al-ghibatu yahrumu istima'uha. Sebagaimana ghibah itu haram, maka mendengarkannya, menyimaknya juga haram. Yang menghibah dapat dosa, yang menyimak tidak ngomong apa-apa. Ya, dia menjadi dianggu-anggu, dengarkan, makin dianggu makin jadi kawan itu membahas orang lain itu. Maka yang menganggu-anggu mendengarkan tadi pun kata Nabi, al-mughtab wal mustami syarikan fil itsmi. Yang menghibah dan yang mendengar, mereka bersekutu dalam berbuat dosa. Artinya yang mendengar, yang menyimak tadi juga mendapatkan dosa. Bahkan dalam tafsir Al-Baghawi itu diceritakan ada seseorang namanya Maimun bin Siyah. Maimun bin Siyah ini beliau mengatakan, baina ana naim baina ana bi jibatin zanjiyun. Aku lagi tidur. Ketika tidur tiba-tiba mimpi ada seonggok tubuh bangkai orang negro. Ketika itu dikatakan kepadaku, kulhu, makanlah. Maka ketika aku disuruh makan oleh seseorang, ya Abdullah, wahai Tuhan, walima akul, kenapa aku harus makan? Kenapa aku harus makan ini bangkai orang negro ini? Maka dikatakan kepada dia, Maimun bin Siyah, wallahi ya Abdullah, bima utabta abda bulan, sebab kamu telah menghibah dia. Ini orang negro ini kamu hibah dulu ketika di dunia. Ini ceritanya dia masih mimpi. Maka kata dia, wallahi ma dzakartu bihi khairan wa la syarra. Demi Allah, aku bersumpah tidak pernah membicarakan dia baik itu kebaikan maupun yang buruk. Aku diam. Aku tidak pernah membicarakan dia sedikit pun.
baik itu yang baik ataupun yang buruk, tidak pernah membicarakan tentang dia. Maka apa kata yang berkata yang menyuruh makan tadi? Benar. Lakinnaka istamita wa radita bi. Tetapi kamu kan dengar, kamu diam, kamu rito, kamu tidak ingkar. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, di situ ada dua penyebabnya. Istama'a dengan sami'a itu beda. Di bahasa Arab itu ketika ziyadatul harfi tadullu ziyadatul makna. Tambah satu huruf bisa merubah makna. Sami'a itu mendengar. Tapi kalau istama'a memang sengaja mendengar. Beda ya. Jadi kalau sami'a dengan istama'a itu ada sedikit perbedaan. Kalau sami'a dengar tapi dia tidak menyimak, sekedar dengar. Kayak kita di Al-Huda lewat banyak macam-macam suara, mobil kah, motor, itu kan dengar, tapi kita tidak begitu menyimak, sekedar lewat itu saja. Apakah bunyinya nyari, apakah bunyinya itu kuat, itu yang penting cuma dengar. Tapi kalau istama'a itu memang ada upaya mendengar. Itu yang dimaksud di sini. Tetapi kamu memang tidak berbicara, akan tapi istamita, kamu memang sengaja mendengar. Kamu ikut mendengarkan dengan seksama. Menyimaklah, bahasanya menyimak. Wa radita bihi, dan kamu tidak ingkar. Kamu tidak ingkar. Jadi kalau ada istama'a sengaja mendengar dan dia tidak ingkar atas apa yang dibicarakan itu, maka kategorinya terhitung seperti yang membicarakan juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Majid, wa yanbaghi lisahibil ghibati ay yastaghfirullah wa yatuba minal qiyam minal majlis asa yaghfirullahu lahu dzalik. Bila mana orang itu terlanjur membicarakan saudaranya, hendaklah ada dua yang dilakukan. Istighfar kepada Allah, taubat ketika bangkit dari majlis tempat duduk itu. Minta ampun pada Allah, istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan ucapan yang dibicarakan di majlis itu. Itulah ada doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalimat kafaratul majlis, penghapus dosa-dosa yang kita lakukan pembicaraan di majlis tempat kita duduk selama beberapa waktu di situ. Namun karena menambahkan, karena ini babnya membicarakan orang, dalam riwayat Imam Tirmizi itu adalah kafaratu majlis tabtahu antastaghfirullah. Penghapusnya itu kamu sesali minta ampun pada Allah, obat, kemudian simpulan yang kamu bicarakan, kamu juga mintakan ampunan kepada Allah. Kamu mintakan ampun pada Allah. Contoh, saya membicarakan si tiang. Lepas itu sadar, ya Allah, apa saya bicarakan? Daripada pahala saya tak kirim ke dia tanpa saya sadari, seperti kasus tadi itu, ya, maka supaya tidak tertransfer ini, kafarahnya itu adalah mohonkan ampun untuk dia. Allahumma firli wali tiang. Ya Allah, ampuni dosa saya dan ampuni dosa si tiang yang sudah aku hibah itu. Dengan ampunan itu mudah-mudahan dia ridho tidak menuntut kita di akhirat, karena kita mintakan ampunan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata Abdullah bin Abbas, kalau pembicaraan kita belum sampai kedengaran ke telinga dia. Tapi kalau sudah sampai ke telinga dia sakit hati, tidak ada cara lain untuk memastikan pahala kita dan ditransfer ke dia kecuali istihlal, minta halal, minta maaf, minta ridho. Minta halal, minta maaf. Wa hukiya anna faqihan min al-fuqaha kana fi madrasatin ma'a talamidhihi fa dakhalat alayhi imra'atun wa qalat ayyana Allahu shaykh li mas'alatun la ajtaribu an asalaha hayanan bika li'azmi al-ithmi wa su'ubati al-hal. Dulu ada seorang ulama lagi duduk bersama santrinya, tiba-tiba datang satu orang wanita. Wanita ini berkata, wahai Syekh, mudah-mudahan Allah jaga kamu. Saya ini ada pertanyaan, cuma tidak berani mengutarakannya karena menganggap ini dosanya kayaknya besar sekali dan berat saya untuk menyatakannya. Maka Syekh itu bilang, faqala sani, tanyakan apa pertanyaanmu. Wala tastahi minal ilmi, tidak boleh orang itu malu dalam bab ilmu. Jadi ada barang yang tidak boleh kita malu, itu termasuk adalah malu bertanya tentang kebenaran ilmu, tidak boleh. Makanya Nabi dalam riwayat ada mengatakan, itu bukan sabda Nabi, ada dua orang yang tidak mungkin dapat ilmu.
Ciri-ciri dua orang yang sifat dua ini tidak akan menjadikan dia memperoleh ilmu. La yanalul ilma al-mustahi wal mustakbir. Ilmu tidak akan bisa diperoleh oleh orang yang punya sifat al-mustahi, pemalu, mustakbir, sombong. Malulah ikut hadir majelis itu. Malulah saya bertanya nanti apa pula. Malu dalam bab ini tercela. Itu tidak akan pernah dapat ilmu. Makanya ada seorang sahabiah namanya kalau tidak salah Ummu Hani. Di situ ada Ummu Salamah, ada mengatakan Sayyidah Hafsah. Yang ditanyakannya itu ini ada dalam Sahih Bukhari. Ketika dia nak bertanya itu pasang badan. Apa kata dia? Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu tidak malu dalam mengungkapkan kebenaran. Aku nak tanya nih, tapi pertanyaannya agak ekstrim. Apa kata dia? Fahal 'alal mar'ati al-husnu idza tarabat. Bolehkah atau bagaimana hukumnya wanita ketika mimpi junub, mimpi basah, apakah juga wajib mandi? Itu istri Nabi Sayyidah Hafsah itu nutup muka tuh. Aduh, pertanyaannya bikin malu ini. Yang bertanya perempuan, yang ditanya laki-laki. Yang dibahas apa? Sifatnya ini kan barang sensitif, ini barang ya vulgar kelihatannya. Macam kami perempuan, kalau mimpi, kan biasanya mimpi basah kan laki-laki, mimpi bidadari. Kemudian bangun-bangun sudah mimpi basah nih. Ini perempuan, apakah seperti kami perempuan kalau juga ternyata mimpi itu wajib mandi? Kata Nabi, ya, na'am idza ra'atil ma'. Kalau memang dia melihat ketika dia bangun terlihat ada air yang keluar dari kemaluannya, wajib mandi. Maka ketika itu Sayyidah istri Nabi itu agak komplain, wahai celaka kamu. Pertanyaanmu ini bikin malu. Masa bertanya hal itu kepada Rasulullah, bikin malu. Tapi Nabi malah mencela istri beliau itu. Kata Nabi, wahai engkau lah yang celaka, ya, engkau lah yang celaka. Benarlah, ada masalah. Artinya itu perkara hak. Tidak boleh ditutup-tutup. Barang ilmu mencari kebenaran. Maka si Syekh bilang, silakan tanya, jangan malu-malu kalau ingin membahas tentang fatwa ilmu. Apa kata dia perempuan itu? Kuntu naimatan lailatan minal layali faja'ani abi sakran fa waqa'ani. Ya Allah. Fa hamiltu minhu wa waladu waladan fa ta'ajjaba al-qawmu min dzalik. Ini pertanyaan. Aku lagi tidur, kata perempuan itu, di rumah satu malam. Tiba-tiba abahku, ayahku datang. Ayahku ini pemabuk. Datang dalam keadaan mabuk, lalu dia tidak sadar diri menjima. Dia bersetubuh denganku. Ya Allah. Lalu aku hamil dan aku melahirkan anak. Kan itu ngeri betul itu. Ya, kalau berzina dengan yang bukan hubungan nasab itu sudah ekstrim. Ini hubungan nasab, ayah dengan anak. Maka kata dia, ketika itu mendengar cerita itu, orang-orang di sekitar itu, kagetnya minta ampun. Kok ada kejadian seperti itu ya? Maka kata ulama tadi, ata'ajjabuna min dzalik wa huwa aqabu wa ahabbu ilayya min al-ghibah. Kalian kaget dengan kisah itu? Nah, kata ulama tadi, kalian kaget? Bagiku kisah ini lebih ringan dan lebih aku cintai daripada dosa ghibah, kata beliau. Masya Allah. Bagi aku ini lebih ringan dan lebih aku sukai. Artinya tidaklah menyusahkan aku ketimbang kalau berkaitan dengan dosa ghibah. Fa inna sahibaz zina idza taba Allahu alaihi wa sahibul ghibati idza taba lam yatubillahu alaihi hatta yarda anhu khasmuh. Karena pelaku berzina kalau tobat sungguh-sungguh, tobatan nasuha, insyaallah diampuni oleh Allah. Tetapi orang yang ghibah tidak akan diterima tobatnya oleh Allah sebelum yang dighibah memberikan maaf kepada dia. Ya, membenarkan sabda Nabi tadi. Ya, artinya ya seperti itulah mizannya ilmu. Walaupun kita mungkin bertolak belakang, masa kayak gitu, ghibah lebih berat daripada zina. Memang seperti itulah. Nyatanya seperti itu. Makanya daerah bukan kita saja yang sanksi. Sahabat pun yang ikut hadir di majelis Nabi pun sanksi. Kalau kita hari ini sanksi dengan pernyataan itu, ya kita semacam kaget. Sahabat pun telah dulu kaget. Wa marhibatu asyadu min zina ya Rasulullah. Bagaimana bisa ghibah lebih berat daripada zina? Jangankan kita, sahabat pun kaget. Murid langsung Rasulullah, murid Nabi Muhammad aja kaget. Apalagi baca kita nih yang akal pemikirannya, ilmunya jauh-jauh daripada mereka. Tapi seperti itulah kebenaran. Fa'adal aqil ayatajannaba majlis asy-syurur wa yujalis ulama li annahu martatul anbiya wa fadluhum 'inda Allahi masdur kama yu'lamu bil babil ati.
Maka kata beliau, Syaikhul Majid, bagi orang yang berakal, hendaklah dia senantiasa meninggalkan majlis-majlis keburukan dan mendekat kepada majlis-majlisnya para ulama yang membicarakan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kata beliau, nasallallahu al-'afwa 'anna ajma'in bi jahi Thaha sayyidil 'arifin. Mudah-mudahan Allah mengampuni memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu dengan keberkahan, kehormatan, kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pada intinya kita bertekad, berazam pada diri saat ini, khususnya ini masih di awal-awal tahun baru kita, bertekad bahwasanya catatan amal di tahun ini tidak ada lagi bab yang berkaitan dengan merusak kehormatan saudara muslim. Dengan harapan mudah-mudahan tidak ada amalan kita yang diberikan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salawatul maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tolong kita, menjaga kita hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.